Hatin, di pagi-pagi ambiar, Azam suaranya sangat luar biasa sekali. Indah sekali suaranya. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih banyak. Sudah hadir di pagi-pagi ambiar. Yang pasti tentu saja Azam beserta ibu tercinta akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Spesial di Hari Ibu. Namun sebelumnya tentu saja kami keluarga besar pagi-pagi ambiar mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu, untuk seluruh calon ibu dan juga untuk Anda yang selalu berusaha untuk menjadi seorang ibu. Kalau ada orang yang bilang bahwa untuk menjadi seorang ibu rumah tangga tidak dibutuhkan pengetahuan, justru untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dibutuhkan kekuatan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di Indonesia. Baik untuk Ibu Solehatin dan juga buat Azam, silakan, boleh silakan duduk. Kita mau ngobrol-ngobrol di sini. Azam suaranya luar biasa sekali ya. Dan pastinya membuat bangga juga Ibu Solehatin sebagai mamanya Azam. Azam manggilnya mama atau ibu? Ibu. Ibu ya. Ini barusan yang nyanyi lagu ibu itu lagunya siapa? Yang bikin siapa lagunya itu? Pak Depur. Pak Depur, Om Catur Purmanto. Pak siapa itu ibu? Itu apa itu pencipta lagu juga, vokalis MC juga. Oke. Menciptakan lagu untuk dinyanyikan oleh Azam ya. Seniman. Azam dan ibu berasal dari mana? Dari Mojokumpul. Dari mana? Mojokumpul. Mojokumpul, Kemlagi. Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Dari Mojokerto. Azam usianya berapa sekarang? 11 tahun. 11. 11 tahun, 10 tambah siji. Iya. Abu Solehatin. Kita tahu, Sobat Ambiar pun menyaksikan bahwa memang Azam terlahir berbeda dengan kita semua. Ketika ibu melahirkan Azam, memang sudah dalam kondisi seperti ini. Awalnya ini dari lahir. Dari lahir? Ya, dari lahir. Terus sudah seperti ini. Apa itu sudah tidak punya mata seperti ini. Tidak ada bola mata? Iya, tidak punya bola mata. Cuma terlihat hidung sama bibirnya. Ketika ibu melahirkan Azam 11 tahun yang lalu, mengetahui kondisi putra ibu tidak memiliki bola mata, apa dalam benak Ibu Solehatin? Dalam pikiran saya tetap menerima dia apa adanya. Karena dia itu darah daging saya juga. Mungkin ada amanah dari Allah berupa Azam seperti ini. Ada hikmah juga buat saya, juga buat keluarga, juga buat semua orang. Mungkin Hebat ibu ya, berprasangka baik sama Tuhan iya, ya. betul. Tidak boleh Bahwa ini tetap berprasangka buruk. betul, Ya, tetap titipan Tuhan ya. Ya. Kenapa Azam? Kenapa Azam sayang? Lagi bisik-bisik apa Azam? Itu dibilang nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa jawabnya. Kenapa Azam? Jawab boleh. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Katanya ngomong apa? Boleh. Bu, Iya. pas hamil, Oh, pas hamil. Pas hamil itu mimpi apa kejatuhan bulan. Apa? Mimpi kejatuhan bulan. Pas lagi hamil? Iya. Kayak gitu, tapi saya itu merasa nggak terlalu panik apa gimana gitu. Seperti ini loh, saya terima seumpama gitu. Karena semua itu saya punya Allah, saya punya Tuhan. Gitu, saya nggak takut, nggak panik, tapi semua orang tuh berlari-lari karena kejatuhan bulan itu tadi. Iya. Kata orang ada apa itu? Ada rezeki katanya, berupa nggak tahu ya, berupa seperti ini. Tapi Azam alhamdulillah nggak pernah bikin saya sedih, bikin sekeluarga nangis, nggak pernah. Ini anak keberapa ibu? Ini anak kedua. Anak kedua. Oh, ketiga. Ketiga sampai lupa. Nggak mau kan kakaknya yang pertama meninggal. Jadi kalau dia bilang saya punya anak dua nggak boleh. Harus tetap di. Iya. Memang ini adalah rezeki seperti tadi ibu bilang kejatuhan bulan adalah rezeki, Azam adalah rezeki untuk ibu. Iya betul. Ini memang rezeki. Tapi apakah ketika sedang hamil saat itu Azam dalam kandungan sering periksa ke dokter? Iya,
periksa. Apakah saat itu memang sudah ada hal yang bisa dicari tahu terlebih dahulu? Atau sudah ketahuan? Seperti apa kondisinya? Kalau kondisi mau USG tapi dia sudah lahir. Mau diperiksa sama dokternya, terus dia udah keburu lahir, kan waktunya tanggal 30, terus jadwalnya itu melebihi pas Melebihi USG. waktu USG. Jadinya anaknya lahir seperti ini. Saya tuh nggak tahu kalau dia terlahir seperti ini. Ya. 1 minggu dibawa Pada ke waktu rumah di USG sakit, itu kelihatannya normal semua gitu ya? normal semuanya. Terus pas di rumah sakit 1 minggu baru ketemu sama Azam, dipertemukan. Jadi sejak dia lahir saya nggak tahu kalau dia seperti ini. Cuma keluarga bilang kalau nggak seperti yang lain gitu. Takutnya saya nggak bisa nerima. Ketika pertama kali melihat Azam, pertama kali, apa dalam pikiran ibu soal hati? Awalnya ya shock, tapi di sini di dalam batin saya, ya Allah, ini bukanlah suatu musibah atau aib, ya, ataupun apa itu, tetapi ini adalah rezeki atau anugerah yang engkau titipkan untuk hambamu ini. Mungkin ada di balik dari Azam ini yang engkau susupkan untuk keluarga saya. Saya bilangnya begitu. Tapi mohon maaf, pernah dicek mungkin di dalamnya ada bola? Ada. Ukurannya nggak sama. Oh gitu. Iya. Berarti ketutupan kulit gitu. Iya, ini dulu yang mungkin yang ini itu ada benjolan, terus dia jatuh, Iya. jatuh tak kempes. Ya, Ibu mohon maaf. Ketika Azam ini lahir, Ya. apakah Ibu punya kesempatan untuk berkonsultasi kepada dokter Ya. sehingga ada jalan lain untuk dokter mungkin bisa menolong dalam operasi atau ya sesuatu Ada. ya dari Ada sampai 2 kali udah mau final apa itu mau operasi, tapi gagal dikarenakan efeknya. Efeknya nanti kalau seumpama dibuka, nanti dia nggak bisa nutup, nggak bisa ketuk-ketuk gitu. Cuma matanya cuma terjaga, nggak bisa merem-melek gitu. Oh berarti tidak berfungsi. Iya. Jadi untuk apa dibuka kelopaknya? Iya, nggak ada. Itu Oke. resikonya. Ya, Oh, Baik. Tapi pertanyaannya adalah ketika Azam memang tidak bisa melihat sedari lahir. Azam menyadari itu bahwa dia tidak bisa melihat atau ibu yang memang keluarga yang memberitahu bahwa Azam kondisinya berbeda. Karena dia tidak tahu kan perbedaannya Di saat lahir, bisa ya. melihat atau tidak bisa melihat. saya dari dia kecil, saya ajak keluar. Jadi kan pikiran saya begini, kalau seumpama anaknya diam terus di rumah, nanti kalau pas keluar kaget kalau udah besar. Jadi risikonya yaitu kemana-mana kan saya bawa ke pasar atau kemana-mana ya. Ada orang, loh itu matanya kenapa? Loh itu kok gini, nggak bisa dioperasi apa gimana? Dia udah, Mendengar. iya, dia udah menyikapinya dengan lapang dada. Dan sejak dia sudah mulai keluar berinteraksi dengan orang, jadi jawabannya, aku lo nggak apa-apa, mataku ada tapi belum terbuka. Terkadang jawabnya gitu. Anak kecil-kecil nggak punya mata, matanya nggak ada. Tapi anaknya itu dengan semangat, dengan nggak ada keluhan atau gimana gitu. Jawabnya enteng, santai. Alhamdulillahnya Alhamdulillah. seperti itu ya. Iya. Allah memberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menghadapi Bagi itu. Ibu bagaimana pertumbuhannya Azam ketika dari lahir sampai sekarang usia 11 11? Sudah sekolah ya, Bu? sudah. Bagaimana pertumbuhannya, Bu? Dari sekolahnya, teman-temannya? Alhamdulillah semuanya apa itu welcome gitu ya, selamat datang sama Azamnya, pergaulannya juga sama teman-temannya itu baik-baik sekali. Malah dia seperti kayak menitipkan dirinya sama teman-temannya kalau punya rezeki atau gimana, kalau nggak dikasih ke saya malah dibuat beli jajan. Jajan teman-teman. Iya, diajaki teman-temannya. Jadi kayak menitipkan aku lo sama gitu. Kayak sama-sama biar merasakan
dia kalau punya rezeki gitu. Terkadang bilang aku tadi dikasih ini tapi tak buatin jajan sama teman-teman. Jadi semuanya itu nggak ada, alhamdulillah nggak ada kayak kamu loh kayak gitu jangan sama saya, nggak ada, alhamdulillah. Ibu Solihatin, apakah Azam pernah mengeluh mengenai kondisinya? Pernah. Dan itu saya dari dulu tuh saya takutnya itu kalau dia tanya, Bu, mata Azam sama ibu kok nggak sama. Terus saya mikir ini jawabnya gimana. Tapi bismillah saya jawab, Azam harus bersyukur juga apa itu alhamdulillahnya nggak seperti ibu. Ibu kalau punya mata seperti ini itu nggak enak. Kenapa? Karena banyak dosa. Bisa melihat dosa, bisa melihat sesuatu yang iya, saya bilang gitu. Azam nggak punya mata, alhamdulillah. Azam termasuk ajaib, masih disimpan sama Allah di sana. Nanti kalau sudah waktunya dikasih, nanti dikasih. Berarti Azam harus bersyukur, alhamdulillah ya Bu, dikasih seperti ini, jadi tidak melihat sesuatu yang haram gitu. Jawabnya. Gitu ya, Lia? Iya. Ya, Lia. Gimana, Lia? Coba, Lia. Ya apa? Ngomong. Apa? Ngomong, sayang. Ngomong, ya apa? Kan kamu nggak punya mata, ya apa, sayang? Kayak ibu barusan ngomong. Sing dia mama ibu mah. Napa motone jendu akhirat. Oh, motone sing akhirat. Apa artinya? Matanya masih ada di akhirat. Gitu. Azam cita-citanya mau menjadi apa? Cita-citaku satu, Apa, mati syahid. Mati syahid. Mati syahid di jalan Allah di medan jihad. Amin, amin. Amin. Amin, ya Rabb. Bu Solihatin, saya punya pertanyaan. Kita tidak pernah tahu yang namanya usia. Sampai dengan sekarang ibu masih kuat untuk menjaga Insya Allah. Azam, insya Allah. Insya Allah. Ketika nanti pada akhirnya sudah waktunya ibu memang harus berpisah dengan Azam, apa ketakutan terbesar ibu Solihatin? Kalau ketakutan, insya Allah saya tidak takut. Karena saya yakin Allah selalu menjaga anak-anak saya, menjaga Azam terutama. Karena saya sudah merasa dia sudah mandiri, dia sudah bisa berjalan sendiri. Walaupun dengan keadaan seperti ini, dia berpegang teguh sama keyakinan bahwa Allah itu selalu bersama Azam, selalu bersama keluarganya, selalu bersama orang-orang yang menyayanginya. Ibu hebat sekali Luar ya. biasa. Luar biasa sekali. Kami- Mempunyai hati yang besar. Betul, memiliki Ya. hati yang besar bahwa Azam bisa berdiri di sini, bisa memiliki bakat yang sangat luar biasa, keberanian, bisa menerima dirinya dengan sangat terbuka. Bukan lain hanyalah karena sosok Ibu Solihatin juga yang memberikan peran penting bagi hidupnya. Yang Azam. begitu besar sekali. Iya, Tante. Azam. Nah, Azam katanya punya sepatu roda ya? Bisa main Bisa sepatu main roda? sepatu roda, sayang. Main sepeda katanya juga bisa? Bisa, Bu? Dijawab, bisa. Bisa, coba Bisa. buat Sobat Ambiar ya, ini ketika Azam sedang main sepatu roda dan juga main sepeda. Iya. Ayo, awas anak Bu Eni. Nanti Mbak En. Ayo. Wes. Aduh, jangan di jalan raya. Aduh takut. Aduh, di komplek-komplek aja, di gang-gang kecil gitu. Jangan di pinggir jalan ya Allah. Ibu nggak takut membiarkan Azam Enggak. main sepatu roda sama sepeda? Enggak sama sekali. Enggak tahu ya kok enggak ada beban gitu. Sama anaknya juga kayak biasa gitu loh. Enggak ada rasa takut. Mungkin apa ya? Sudah dikembalikan lagi apa yang dari Allah kembali ke Allah lagi gitu. Jadi jalan-jalan juga, jalan ada tangga ada apa itu nggak pernah nabrak.
nggak pernah jatuh. Iya, tapi Yang lihat memang, yang lihat. Kami yang merasa ini lu sendiri takutnya Tapi kenapa-napa. kalau sudah terbiasa, jatuh udah terbiasa dia. Untuk Sobat Ambiar di rumah, Azam adalah sosok yang pastinya luar biasa sekali, mengajarkan kita banyak hal untuk bisa melakukan apapun di luar batas kemampuan kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Termasuk Azam dengan prestasi bernyanyinya yang pernah menjadi juara di tingkat provinsi. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Terlahir tanpa dua mata, raih juara menyanyi tingkat provinsi. Sejak kapan Azam mulai suka bernyanyi? Sejak Umur 3 tahun. Umur 3 tahun? Umur 3 tahun. Siapa yang ngajarin nyanyi Azam? Nggih. Boten enggak tahu. Nggak ada yang ngajarin tapi Mengalir bisa sendiri gitu ya sayang. Oh, Iya. otodidak belajar Iya. sendiri ya. Tidak belajar sendiri. Lagunya apa sayang yang kamu suka? Selain barusan lagu yang kamu nyanyiin. biasa. ojo dibandingke. Niku tok. Ikut tok. Ikut tok. Aduh, sing lain nopo meneh? Lagu apa? Lagu dangdut, lagunya Om Nasar. Ojo dibandingke, ojo. Ojo. Ada tahu lagunya? Tahu ya? Seperti mati lampunya sayang. Aduh, kata dia. Tahu. Azam mau kemana? Nggak boleh. Dia mau nyanyi, udah siap-siap mau nyanyi loh. Ibu Solihatin tapi ketika tahu... Suara kambing. Oh, suara kambing. Tadi barusan Pak Erlan tuh. Ibu Solihatin ketika tahu Azam suka bernyanyi, suaranya juga bagus. Kemudian apa yang Ibu dan keluarga lakukan untuk mengembangkan bakatnya? Awalnya mencoba-coba dari panggung ke panggung itu. Terus dikembangkan juga di sekolah. Jadi awal-awalnya sih kalau memang apa itu dia suaranya pas-pasan, tapi kalau orang bisa menerima ya sudah lanjut gitu. Ibu boleh tahu, mohon maaf, pekerjaan Ibu? Iya, tadi saya mau Ibu tanya. rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Suaminya masih ada berarti ya? Masih ada bapaknya. Bapak. Bapak. Di sana, bapak di sana ada, nggak apa-apa. Ada. Bapaknya. Ada bapaknya. Iya. Bapak pekerjaannya apa? Nambal ban. Tambal ban. Nambal ban. Juga buka toko lampu sama jual ban luar dalam. Bapak panggilan. Oh iya bapak, nggak apa-apa. Dalam satu hari untuk usaha tambal ban bisa dapat berapa Ibu? Berapa ya? Tahu nggak Azam? 50. 50.000 sehari. 60. 50-60 ribu sehari. Kurang lebih ya. Kurang Tambal lebih. itu 10.000 satu. Oh, satu sepeda 10.000. Jadi sehari itu bisa dapat 50.000 sampai 60.000 ya Leo. Ini bapaknya. Oke. Iya. Wah, Bapak. Bapak dipanggil Bapak. Oh, ini Mana bapaknya. Ini Ayah dari Azam. Bapak duduk bareng di sini, Pak. Oh, ini Silakan Pak, boleh Sini Pak, duduk. silakan Pak. Selamat pagi. Wilujeng enjing, Selamat Pak. pagi, Bapak ini boleh silakan makin Sugeng pegang ya. enjang. Baik, dengan Bapak siapa namanya Pak? Bapak Jumain. Bapak Jumain. Pekerjaan sebagai tambal ban. Iya. Bapak, Ibu begitu besar hati sekali, luar biasa ya. Kalau Bapak sendiri, penerimaan terhadap putra Azam ketika pertama kali mengetahui kondisi putra Bapak seperti ini. Ya, alhamdulillah pada saat itu saya sama ibunya itu punya prinsip udah. Jadi pada waktu lahirnya Azam ini nggak ada rasa drop, nggak ada rasa kecewa sama sekali buat saya sama ibunya. Jadi intinya gini, ini anak sama-sama anak kita. Mau diapain lagi? Ya ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita besarkan bersama-sama gitu. Dari awal cuman angkat saya cuman gitu. Titipan ya. Ya titipan. Dari Allah Amanah lah. Subhanahu wa ta'ala. Amanah. Kalau di sekolah sendiri itu gimana Azam belajar? Sekolah. Tingedek. Oh, tingedek ya. Alhamdulillah lancar. Lancar. Teman-teman semua baik. Baik. Ada. Malah ya semangat sekali sekolahnya. Terus apa? Ada 5 teman. Oh, temannya ada 5. Temannya ada 5. Iya, cewek 2. Aku pikir Cewek calon 2, laki-laki 3. 3. Cara belajarnya sendiri itu gimana, Gimana? Bu, dengan kondisi Azam? Menulis dengan reglet dan stylus. Oh ya.
Jadi cara menulisnya yang kiri meraba, yang kanan nyoblos. Ya, mencoba kayak jarum gitu loh. Aha. Iya, jarum ditusuk, terus dibalik, nanti diraba. Huruf A itu titik 1, titiknya kan lubangnya ada 6. Ya. Terus huruf B itu ada titik 1, 2 gitu. Bapak dan Ibu juga bisa untuk belajar? Kalau bapaknya Saya 0, nggak bisa sama sekali. Kalau jadi, ibunya mungkin agak-agak Ibu paham. bisa ya? Saya pikir ibu juga tadi tuh guru. Iya. Soalnya dari apa dandanannya apanya aku kira guru gitu. Iya, bekas guru TPQ. Ustaz. dulu jadi guru. Sobat Ambiar yang kami tahu ternyata Azam ini juga Bisa murotal loh. betul ya? Iya, Masya Allah. Wow, coba boleh dong Coba Azam. sayang, coba. Kita mau Kiro awini dulu. Pakai mic ya, Le. Sama terjemahnya. saksikan bersama-sama ya Sobat Coba, Le. Ambiar seperti apa Azam. Ya. Ta'awud di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa imma ta'au qutilang qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala kibai falai yadurrallaha syai'a fasayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Azam luar biasa sekali. Pasti menjadi kebanggaan Bapak dan juga Ibu ya. Di hari Ibu ini. Azam ini kan hari Ibu ya? Iya. Azam mau bilang apa sama Ibu? Azam sampein buat Ibu. Dipegang Ibu tangan Azam. Mau bilang apa sama Ibu? Ya, saya aslinya sudah pernah sih merangkum sebuah cerita untuk Ibu. Ya, salah satunya adalah, oh Ibu, kau menguras tenaga demi menghidupi keluarga. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan anakmu dengan semangat dan dengan ikhlas. Tak peduli rintangan yang kau hadapi, kau tetap teguh sehingga rintangan, walaupun rintangan itu sangat sulit, mampu kau gusur dengan mudah. Oh Ibuku, kau adalah wanita tanpa sayap. Kami, anakmu, hanya bisa membalasnya dengan bakti. Oh Ibu, terima kasih karena sudah merawat kami dengan ikhlas, semangat, dan juga rela berkorban. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Amin.
Seperti kalimat yang Azam sampaikan, ibu menguras tenaga untuk keluarga. Tapi tenaga seorang ibu adalah sebuah tenaga yang bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita akan kembali sesaat lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar spesial Hari Ibu hari ini kita juga akan menghadirkan bintang tamu lainnya. Ya. Kali ini kita akan melihat kesetiaan seorang selebriti yang merawat seorang anak kepada ibunya. Betul, seorang selebriti yang merawat ibunya tercinta selama lebih dari 20 tahun. Di Pagi-pagi Ambiar kita akan melihat sosok lain dari seorang Aldi Taher. Ini dia Aldi Taher dan mama tercinta, Ibu Mama Rosita. Selamat pagi Aldi Taher. Ibu apa kabar? Sehat? Silakan. Selamat pagi. Ketemu anaknya. Selamat pagi. Ibu. Happy birthday Bunda Dewi. Sehat Mama? Alhamdulillah. Silakan Aldi. Assalamualaikum Ustadz Azam. Assalamualaikum. Masya Allah. Allahu Akbar. Sehat nak? Ini ada Sehat, nak? Ibu Rosita ya, boleh. Om Aldi dengar ngaji tadi di belakang merinding. Keren banget Azam ngajinya ya Aldi ya. Allah. Ini dia Mama Rosita dan juga Aldi Taher. Iya. Mama Rosita, Aldi, kita semua di sini mengucapkan Terima kasih Mama Rosita. Semoga Mama Rosita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, umur yang berkah. Ya. Dan ibu ngefans sama Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih Mbak. Apalagi ketemu anaknya pagi ini. Alhamdulillah. Allah. Sakit apa Mama Di? Ibu stroke dari Aldi awal lulusku SMA dulu, 2001. Sudah 21 tahun. Tadi Bang Rian bilang yang ngerawat ibu Aldi bukan. Yang ngerawat ibu Allah. Lewat perantara Mas Aldi. Insya Allah. Dan juga anak-anak yang lain ya. Insya Allah. Jadi ibu udah 4 kali stroke. Ini 3 bulan lalu kena stroke lagi. Tapi dokter bilang stroke-nya beda tempat tapi tidak terlalu parah. Jadi makanya bibir nggak miring. Cuman ngobrolnya, kalau kemarin 3 bulan lalu ngobrol masih bisa. Masih peka interaksi masih bisa. Cuma sekarang kalau ditanya, ibu paling kesenyum. Ibu happy nggak di sini sayang? Happy? Happy? Senang? Alhamdulillah tuh. Dari tadi ibu ketawa terus lihat kita. Iya. Ngapain sama Kanasa, sama Kak Karen, sama Karian semua. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Insya Allah, sisi insya lain Allah. dari seorang Aldi Taher. Insya Allah. Yang merawat ibunda tercinta selama 21 tahun. Insya Allah. Mana sih kejadiannya? Mama kan waktu kita dulu pernah menikah kan keadaan Mama juga sudah sakit ya. Betul, udah di kursi roda. Udah di kursi roda. Jadi memang qadarullah ya. Ini bismillah nih untuk semua pejuang yang lagi melawan sakit. Ya termasuk kali kan survivor cancer juga. Allah kasih sakit itu karena Allah sayang. Ya. Nabi Ayub Allah kasih sakit. Ujian. Jadi saya bandel banget dulu. Makanya sekarang udah, tadi Azam puisi, saya sekarang nggak bisa ngasih apa-apa ke ibu saya, cuma bisa ngasih bakti, udah itu aja. Iya. Insya Allah. Tapi dari dulu yang membuat saya salut Mas Aldi itu ketika menikah sama saya pun juga beliaunya adalah kalau masalah cewek memang nggak setia. Playboy. Tapi dengan ibu luar biasa baktinya dan merawat dan sampai saat ini. Wajib. Dan saya menyesal jadi playboy karena cewek, wanita, ibu-ibu harus disayang. Mamanya ketawa tuh ibu. Maafin ya Bunda Dewi ya. Apa dong? Kan semua kan hidup pembelajarannya. Di, buat Aldi, arti, manggilnya Aldi apa sih? Manggil mama ibu ya? Ibu ya. Arti Ibu Rosita, arti ibu untuk Aldi Taher seperti apa? Artinya, Tuhan yang nyata. Dah, itu Tuhan yang nyata. Yang paling dekat dengan kita ya. Iya, ibu adalah Tuhan yang nyata. Udah nggak bisa. Karena doanya ibu tuh tembus sampai langit ketujuh Tidak ada ya. pembatas, tidak ada penghalang, doanya tembus. Saya sembuh dari kanker, alhamdulillah doa ibu. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi untuk Kemana? nah happy. Ini mau jalan-jalan lagi kita. Happy ya? Happy ya? Mau muter-muter keliling dunia insya Allah. Amin.
Ibu senang banget jalan-jalan. Oh jalan, oh ya Allah. Makanya ke pagi-pagi ambiar kemarin juga waktu aku syuting ya. Ikut bawa terus ibu. ya. Rumah bosannya ibu. Iya karena dokter bilang kan Lihat Kinasa ibu mau harus- ketawa ya. Iya, kayak ngelihat badut ya. Bu. Ibu senang banget Tuh lihat kan, Kinasa tuh sama kan. kabarnya. Iya, keren cocok Bu. Jadi dokter bilang ibu harus terus bawa jalan happy karena semakin interaksi kan inilah pasca stroke keempat kan harus Iya. pemulihan juga ya. Jadi harus terus diajak ngobrol, bercanda gitu. Iya, oke. Aldi, setiap ibu terserang stroke, apa dalam pikiran Aldi Taher? Ya mungkin karena stroke keempat mungkin ya kalau bahasanya apa udah terbiasa gitu ya. Kalau awal banget saya ibu kena stroke tuh saya masih SMA, lulus SMA. Ibu kena stroke ya terbaring sebelah kanan kena. Jadi yang tadinya ibu kan selalu aktif. Ibu wanita karir juga ya kerja. Terus tiba-tiba kena stroke. Aku drop banget. Aku bilang ke keluarga saya nggak mau ngapa-ngapain. Saya nggak mau kuliah. Saya mau jagain ibu di samping ibu. Terus ibu bilang, waktu ibu masih bisa bicara, ngobrol. Masih bisa bicara, masih peka gitu ya, Mas. Karena usia masih muda kan, 40 something, 45 lebih gitu Saat ya. itu terserang stroke pertama 45 tahun. Umur 45-an, ya karena 20 tahun lalu kan, sekarang ibu kurang lebih hampir 70. Iya, hampir 70 dan 60 sekian gitu, lahir 58. Nah, ibu bilang kamu harus semangat nak sekolah, kamu harus sukses. Terus ayahku juga bilang, iya nak tuh denger ibu. Jadi dari situlah aku terus bangkit. Pokoknya ya bismillah semangat terus. Dan alhamdulillah waktu aku juga melawan kanker, kan aku tadi nggak berani ngasih tahu ibu karena kondisi ibu kan, ya kan. Aku bilang, aku nggak mau ngasih tahu ibu. Aku bilang ke waktu itu Bu Dokter Bu Georgia kan. Terus Karya Irawan almarhum datang, kamu harus kasih tahu ibu karena doa ibu yang bikin kamu sembuh katanya. Jadi habis aku bilang Bu, aku kena kanker. Terus ibu bilang semangat nak. Bismillah ibu doain. Katanya Jadi ini karena pasca stroke yang baru, jadi ibu ya ini pengennya muter Pengennya sama keliling, iyalah pasti. gitu. Sebenarnya kayak dimanggil ya kan ya random aja gitu. Iya. Kita mau kasih lihat artikel buat Sobat Ambiar. Ya, di balik sifatnya yang ngeselin, Aldi Taher sedih penyakit stroke ibunya tambah parah. Tapi jujur ya manusia biasa itu pasti ada kalanya kita yang namanya ngeluh. Nah tapi makanya aku bilang kenapa aku baca Al-Quran dan aku posting baca Quran. Karena itu obat. Manusia biasa nggak mungkin nggak ada yang ngeluh. Karena kita manusia bukan tiang listrik. Di dunia juga tempatnya pasti mengeluh. Ngeluhnya kepada siapa? Kepada Allah. Berkeluh kesah, minta jawaban, minta solusi. Terus untuk mengatasi rasa kekecewaan, Iya. rasa lelah, kan merawat ibu itu kan ibaratnya kalau ibu merawat anak 9 atau 100 bisa. Tapi kalau anak satu belum bisa merawat satu ibu. Nah, tapi aku lihat Mas Aldi sama saudara-saudara yang lain sayang banget sama ibu. Alhamdulillah. Itu gimana, pernah nggak kalian berantem karena hanya untuk ngurusin ibu? Nauzubillah jangan sampai ya. Nauzubillah, alhamdulillah kakak adik semua sayang, kita gotong royong jagain ibu. Bahkan kita kan kakak sama adik udah pada keluarga semua, udah nikah. Tetap kita gantian Patungan bobo sama juga ibu. gitu ya, Iya, Mas. patungan berobat. Kompak Terus juga ya. kompak. Jadi ibu tetap tidur sama kita karena anaknya kan cowok 5, cewek 1. Nah, itu yang 5 cowok itu Pandawa ya? Pandawa ya. Pandawanya itu gantian tuh jagain. Hari Senin sama Bang Reza, Selasa Bang Ibnu, Rabu Aldi. Itu udah dijadwalin Kamis gitu? Kita, karena Masya Allah, ya jagain ibu itu rezeki. Makanya kita boleh tanya, ada bibi tuh yang jagain Mbak Sami. Jadi walaupun ada bibi juga karena kita kan kerja, tetap tidurnya insya Allah sama anaknya. Iya, muter lagi. I love you. Pengen jalan ibu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Tapi Aldi, kita dengar kabar katanya sempat ada momen ketika ibu tidak bisa mengenali Aldi Taher sebagai anaknya. Iya, jadi yang stroke terakhir ini dokter bilang memang memori ibu kena. Jadi pas nanya, Bu, ini siapa sayang? Ini siapa? Nah, kalau ditanya gitu memang tidak langsung reaksi gitu. Butuh pemulihan. Ini siapa sayang? Siapa? Tuh, jadi tapi saya yakin Allah sayang sama ibu. Makanya aku bilang,
Ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena insya Allah ibu ahli surga. Amin ya Allah. Amin. Amin. Saya nggak pernah mau nangis di depan kamera ya, karena pertama saya juga survivor cancer ibu. Saya harus happy depan ibu, harus happy depan. Kan nggak boleh sedih kan, ini kan udah sembuh dari kanker loh. Alhamdulillah, makanya kan harus saya minta bahagia maaf terus. juga ke semua orang kalau ada salah kata perbuatan. Nggak ada niat nyakitin kok. Pasti. Iya. Ya, makanya kan media kan selalu bilang Aldi ngeselin. Ya, yang lain juga kan kadang ngeselin kan. Manusia biasa, manusiawi ya kan. Tapi buat Sobat Ambiar, maaf lahir batin ya Kak semuanya. kami begitu mengenal Aldi Taher. Dia adalah teman kami. Kalau terlihat di layar televisi, dia usil apalagi di media sosial dengan segala macam keisengan postingannya. Tapi kita sebagai temannya Aldi Taher, kami tahu bahwa di lubuk hatinya terdalam dia adalah orang yang sangat baik. Iya. Dia bukan orang yang macam-macam. Bismillah, semangat. Insya Allah. Tahu itu kami bisa mengenal Aldi sangat dekat sekali ya. Iya. Tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar bahwa Aldi juga seperti yang kita ketahui sempat menjadi seorang, ya sampai dengan sekarang adalah cancer survivor. Dia pernah didiagnosa kanker, tapi doa mujarab bagi dia adalah seorang ibu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Insya Allah. Ibu yang memberikan kekuatan ke Aldi. Begitu Aldi mau kemo, ibu langsung pokoknya bismillah sehat ya nak. Nah doa ibu ini yang manjur. Makanya untuk semua teman-teman semua, sama orang tua hormat, sayangi orang tua karena ridho Allah ada di orang tua. Bunda Kanduang, bismillah doain Aldi sehat terus ya. Ibu juga insya Allah sehat, selalu dalam bimbingan Allah. Doain Aldi sehat selalu. Iya, insya Allah sehat. Bismillah. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta. Nah kalau itu 6 bulan lalu tuh syuting di rumah, ibu masih bisa berbicara, ngobrol gitu ya, berinteraksi. Nah sekarang paling yuk di jalan terus semua yuk gitu. Tapi nggak apa-apa insya Allah. Pelan-pelan sembuh insya Allah. Amin. Di apa sih doa Aldi setiap sholat untuk ibu? Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jalan lagi saya. Oke. Siap bos. Gak apa-apa. Izin ya Kak. Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Aldi, Ya. Aldi mau bilang apa sama Ibu Rosita? Nggak mau bilang apa-apa. Mau berbakti Mas aja, Aldi, ngerawat. ngomong di depan mama. Ibu, I love you. Aldi. Ibu, I love you so much. Ibu, sehat selalu. Pengen jalan-jalan. Pengen jalan. Terkadang yang membuat kita selamat bukan karena keberuntungan, tapi karena doa ibumu, doa ibumu, dan doa ibu. Kita akan kembali sesaat lagi di Pagi Bersama. Tetesan embun pagi, secerah sinarnya mencari. Ambiar, masih di Pagi-Pagi Ambiar spesial Hari Ibu. Kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Kali ini adalah senior saya, seorang ibu dengan putrinya tercinta yang selalu tampil kompak. Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan lihat kekompakan dari Fenita Ari dan juga Kayla. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Assalamualaikum. Kau apa kabar, sehat ya? Udah banget. Oh my God. Hai Kayla, let's go. Fenita Ari, Kayla, wow. Aku senang banget kalau ketemu sama Fenita Ari karena dia yang ngajarin aku untuk menjadi seorang presenter. Terima kasih banyak buat Kak Fenita Ari. Tapi luar biasa, dia partner aku yang luar biasa loh, bener-bener. Tiap kali kalau sama dia, aku waktu itu kita selalu ketawa semua. Terima kasih ya Kayla. Menyenangkan. Mama kamu luar biasa. Kita juga senang kamu bisa hadir di sini, selalu kompak sama mama kamu. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Apa sih rasanya Kayla punya mama seperti Mama Fenita Ari? Enak. Kok enak? Aku makan. Ya kan Mimi tuh supporting banget orangnya. Jadi ya
Ya seneng lah, bersyukur punya Mimi kayak Mimi. Mimi kayak Mimi. Bersyukur pastinya. Kita juga yakin Fenitari pasti bersyukur memiliki putra-putri yang sangat luar biasa. Tapi kita mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah. Namanya juga anak-anak. Kalau bertengkar hal yang biasa ya. Seperti apa pertengkaran anak-anak Fenitari dan juga Ari Untung, kita lihat yang satu ini. Sama Ari Untung udah menikah berapa tahun sih? Almost 18 years ya. 18 tahun? Hampir 18 tahun. Nggak Nggak berasa berasa. Anak gue yang pertama kan 17 tahun udah. Oh wow. Udah punya KTP, gue baru kayak ngerasa, hah? Anak aku aja udah punya KTP gitu, udah ngurusin KTP gitu. Aku makin tua dong. Enggak dong, enggak ada berubah sama sekali. Tapi ya maksudnya berjalan dengan waktu ya, malah seneng banget karena memang aku kan nikahnya muda ya. Jadi sama anak-anak tuh jadi kayak temen banget gitu. Jadi kayak si Gavin, jadi teman banget pas dia mau bikin KTP, dia persiapan bikin KTP aku harus gimana Mi, harus kayak gitu-gitu nanya. Terus Kayla juga gitu, Atala tuh kan alhamdulillah ya, Atala tuh kayak bedanya tuh lumayan jauh banget. Aku 1-2 itu kan bedanya kayak 2 tahunan ya, 2 tahun 3 tahunan. Kalau ke Atala itu kan jauh banget bedanya. Berapa tahun tuh Kak? 8 tahun. Sama Kayla aja 8 tahun ya? Mas Gavin 11 tahun. Mas Gavin 11 tahun. Oh, wow. Jadi emang jadi temen. Emang di program kayak gitu ya Kak? Nggak sengaja, awalnya kayak cukup 2 ya. Yeah. Terus yang pas udah kesini-kesininya kayak pengen banget punya anak kecil lagi. Terus anak-anak yang support, kakak-kakaknya, Mimi lucu deh kalau ada bayi lagi gitu-gitu. Jadi pas aku lahiran, mereka tuh bener-bener nemenin aku sampai nganter ke tempat persalinan tuh sama mereka selalu. Makanya disebut sebagai happy family. Masya Allah, amin amin. Amin ya. Tapi Kayla bener gak sih katanya kamu suka berantem sama kakak kamu sama adik kamu? Ya iyalah natural kan siblings emang gitu. Biasa lah ya. Iya. Apalagi perempuan satu-satunya ya. Abis itu anak tengah. Oh, anak tengah. Atas bawah. Bener, harus nurut sama yang atas, harus ngalah sama yang bawah. Terus mereka tuh grup gitu. Kan mereka udah cowok. Ya kayak bersekutu gitu. Oh mereka aliansi anak-anak laki-laki gitu ya? Emang biasanya ngeributin apa sih? Sayang kan beda kan laki sama perempuan. Kalau perempuan sama perempuan wajar lah ya. Iya. Kan? Kalau ini laki sama perempuan gimana? Ya. Biasanya apa yang diributin? Paling makanan. Malah lebih heboh ya. Karena mereka usil, yang cowok-cowok tuh aku dikaruniai cowok-cowok yang mirip banget sama bapaknya semua aja gitu. Usil maksudnya gitu. Usil banget, kakaknya usil, adeknya lebih usil lagi. Jadi dia tuh termasuk anak yang paling sabar banget. Lebih usil mana, anaknya atau bapaknya? Susah ya. Usil bagian mana nih? Tapi Fenitari gimana caranya membuat anak-anak tuh bisa akur, apalagi usianya sama yang paling kecil jauh banget ya? Ya memang harus sering quality time bareng sih. Kayak sekarang kan memang kita agak terpisah nih sama abangnya, sama Mas Gavin karena kan di asrama ya. Jadi memang kebetulan anaknya Kak Feni ini sama seperti anakku sekolahnya. Boarding school juga boarding school juga. Jadi memang pas kehilangan bukan kehilangan istilahnya biasa bareng terus ada satu yang aduh kok biasanya kita selalu berlima nih gitu kan. Kok nggak ada tuh rasanya emang gimana gitu. Jadi kita kalau sekarang tuh quality time-nya adalah pas Mas Gavin libur, kita tuh kayak yuk kita kemana nih. Misalnya kita liburan atau memang cuma sekedar emang jalan aja. Itu pasti kita harus berlima. Harus gitu. ya. Harus, jadi memang quality time itu sangat penting banget. Untuk seorang Fenitari, 18 tahun menikah, 17 tahun menjadi seorang ibu. Apa kesulitan tertentu bagi seorang Fenitari? Pernah mengalami masa yang aduh ternyata begini banget ya jadi ibu? Pasti ada lah ya. Kalau aku sih lebih berasanya di awal-awal pernikahan. Mungkin pertama awalnya mau pacaran dulu berdua sama Mas Ari. Maksudnya kayak nanti dulu ya kita punya anak ya gitu. Pacaran-pacaran tapi ternyata pas di awal pernikahan malah kok seru juga punya anak gitu. Dan alhamdulillah terkabulkan gitu. Nah ternyata pas disitulah poin pertama kita malah jadi bertengkar gitu. Karena kayak aduh ternyata gini ya pernikahan, begini ya sebagai istri, sebagai ibu gitu. Sempat shock aja sih sebenarnya. Tapi ketika ngejalanin dan udah dapat solusi dari permasalahan tersebut, alhamdulillah sih kayak berjalan aja gitu. Kalau sekarang paling permasalahan ringan lah ya. Kan sekarang Kayla umur berarti 15 tahun ya? 14 tahun. Sebagai seorang remaja putri, mamanya tuh, miminya tuh punya ketakutan gak sih kalau nanti tiba-tiba ada cowok yang deketin, PDKT, segala macam. Mama udah kasih wejangan-wejangan ya? Sebagai seorang ibu, Fenitari, apa ketakutan? Aku malah selalu bilang sama Kayla, yang penting Kayla cerita.
Karena mau apapun ya namanya umur-umur segitu ya, walaupun kalau bapaknya sih tetap jangan, aku nggak terima kalau anak gue diapelin sama cowok atau apa gitu. Cuma kalau aku sebagai perempuan gitu, aku pengen selalu dekat sama Kayla, jadi pengennya Kayla cerita aja, misalnya ada yang deketin atau Kayla suka sama siapa atau apa ya, maksudnya di umur-umurnya lah ya. Jadi pengen nggak ada jarak aja sih biar lebih ke sahabat gitu ya, kayak gitu. Iya, oke. Tapi kalau Kayla sendiri udah boleh pacaran belum sih sama Mimi, sama Papa? Belum, aku belum. Belum boleh ya? Kenapa belum? Ya kan belum balik guys. Ya aku belum, aku masih kecil. Masih 14 tahun. Iya, good. Jadi masih main-main aja lah ya. Mah ada lah ya. Ya, ya gimana ya? Gimana ya? Malu ya. Dia masih 14 tahun. Oh iya, masih belum boleh. Tapi pernah nggak ada temen cowok main ke rumah? Paling kalau tugas kelompok. Iya, Oh, tugas kelompok. Itu juga jarang kok ya. Iya. Kan dipisah juga. Iya. Kayla, ini kan Hari Ibu. Sosok Mimi, Fenita Ari, seorang selebriti besar yang sekarang memutuskan untuk mengurus keluarga demi keluarga tercinta. Sosok Mimi itu seperti apa? Mimi itu, dia tuh kayak leader. Ya leader, ya Mimi is a leader gitu. And dia itu, dia support kita semua, Mimi support aku, Mas Gavin, Atta, jadi gimana ya? Aku jadi misalnya kayak Makayla gitu, fashion brandnya disupport kan. Aku kan nggak begitu sekarang aku nggak begitu jago fashion, jadi banyak kayak input dari Mimi gitu, dan aku juga bisa pokoknya kita we help each other, gimana ya? We help each other ya. Saling, ya satu sama lain saling menjaga, selalu ada untuk satu sama lain ya. Saling membantu satu dengan yang lain. Mau bilang apa untuk Mimi di Hari Ibu ini? I love you. Mimi, you mean a lot to me. Dan gak bisa digantikan. Mimi itu Mimi. Selamat Hari Ibu, Fenita Ari. Tidak akan bisa tergantikan itu kata Kayla. Ada juga satu sosok yang tidak bisa tergantikan. Ya. Kita sudah terhubung langsung pagi hari ini. Papito. Kali ini kita sudah terhubung dengan Mamita. salah satu ibu tercinta dari host Pagi-Pagi Ambyar, ibunda tercinta dari King Nasar. Ya ampun. Assalamualaikum. Mama. Assalamualaikum. Umi. Umi, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aduh, Umi cantik sekali. Umi cantik sekali loh, Umi. Glowing banget. Ya Allah. Iya, Umi kangen nggak sama Nasar? Dewi juga. Dewi Alhamdulillah juga Umi, sayang. Cantik banget. Amin, Umi, terakhir ketemu sama Nasar kapan? Kemarin tuh waktu ke rumah. Waktu main Bandung. Waktu syuting ke Bandung ya. Umi suka kangen nggak sama Nasar? Kangen banget, makanya tiap pagi suka di WA, salat subuhnya gimana. Suka sering komunikasi pakai WA. Gitu. Komunikasi pakai WA. Komunikasi pakai WA. Berarti Umi, kalau misalkan King Nasar setiap hari ada di TV, Umi pasti nonton dari rumah ya? Nonton pasti. Nonton. Setiap acara pasti nonton gitu. Umi jauh dari King Nasar, gimana perasaan Umi? Kenapa? Jauh dari King Nasar, kan King Nasar kerja. Selalu kalau pulang pasti bisa bahagiain semuanya, orangnya gitu kan ya Umi ya? Iya, kadang-kadang kalau dia tuh tayang di situ, tayang di sini gitu, kadang-kadang Mama tuh suka nangis gitu, capek gitu ngelihatnya. Ya Allah, mudah-mudahan Farinan sehat gitu. Amin, ya Allah, dikasih sehat, Insya Allah. Soalnya kan kerjanya kelihatannya terus-menerus gitu. Iya, ya orang tua bisanya mendoakan. Umi, ya, ini anaknya. Iya. Nasar teh orangnya gimana Umi? Ya gitu aja, nggak jauh dari TV.
nggak jauh gitu kelakuannya kayak gitu. Nyenengin orang, ini apa, pokoknya kalau dia datang tuh heboh aja rumah gitu. Umi mau bilang apa sama Cerita gitu. Umi mau bilang apa sama Nasar? Nasar aja panggilnya. Ya, Umi mau bilang apa sama Nasar? Ya, kamu yang sehat, jaga kondisi, jangan lupa salat gitu. Terus ya kalau bisa, ya bukan kalau bisa, harus bisa rendah hati, ini apa, yang tidak sombong, tidak angkuh, makin tinggi makin merunduk ya gitu, seperti akhlak Rasulullah yang Mama minta setiap sholat gitu, supaya dijaga sama malaikat-malaikat Allah itu keselamatannya itu yang diharapkan orang tua tuh buat anaknya semuanya gitu. Umi, di hari ibu ini, nih Nasar mau bilang sesuatu pasti buat Umi. King mau bilang apa sama Umi? Dia mah udah banyak nyenengin Umi, nyenengin Mama udah banyak. Dia mah. Saya setiap hari adalah hari ibu, tidak ada satu hari khusus buat hari ibu. Buat saya, buat semua anak di seluruh dunia, setiap hari adalah hari untuk ibunya. Karena buat saya sampai hari ini masih berdiri di sini pun itu karena ibu saya. Jadi semaksimal mungkin apa yang ibu saya mau, saya akan lakukan sekuat mungkin. Dan buat saya selalu mendoakan supaya ibu saya khususnya dan juga ibu seluruh, untuk ibu di seluruh dunia diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, agar bisa menyaksikan anak-anaknya sukses gitu. Itu aja. Dan buat saya setiap hari adalah hari ibu. Bilang apa dong, lihat. Amin. Buat Mama pokoknya sehat. Iya, Mama juga berjuang sehat terus, minta sama Allah. Pokoknya I love you Mama. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi. Hanya satu bintang yang menerangi setiap langkah ini untukku menggapai mimpi. Kita mau ucapkan terima kasih banyak untuk tentu saja seluruh bintang tamu kita. Anak-anak dan juga ibu-ibu yang sangat luar biasa. Ibu sama Azam. Ibu Solihatin, Azam, terima kasih banyak. Ibu Rosita dan juga Aldi Tahir, terima kasih. Kaila dan juga Fenita, terima kasih banyak. Sekali lagi, selamat Hari Ibu untuk Sobat Ambiar. Selamat Hari Ibu untuk para ibu. Selamat Hari Ibu untuk para calon ibu. Dan selamat Hari Ibu untuk Anda yang selalu berusaha untuk menjadi seorang ibu. Bahwa dunia akan berubah, teman akan berganti, tapi cinta kasih seorang ibu akan tetap dan terus bertambah. Sekali lagi, selamat Hari Ibu. Di pagi-pagi Ambiar, Azam untuk Sobat Ambiar. Hai sayang. Album biru penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu